Knowledge Podcast only on Suasana, suara anak Perbanas. Halo Perbanas Pips, balik Halo. lagi sama gue Gilman. Gue Niki dan bintang tamu kita hari ini. Gue Zikri. Lemes banget nih. Dari mana sih? Kok gak semangat? Dari mana lu capek banget? Emang dari rumah, dari Vietnam. Oh, dari Vietnam. Kelas canggih banget ya teman kita ya. FYI Zikri ini teman kita di radio ya. Bener, yang sempat kita omongin pas Pak Jinan datang sini. Kita ngomongin lu Zik, lu tonton dah. Iya. Ya di situ kita takut lalu bermain cewek ya. Untung lu udah punya cewek, jadi kayak ya harus jaga-jaga di Vietnam jangan macam-macam. Tapi gimana kabar, sehat? Alhamdulillah. Gimana perjalanan ke Vietnam? Kayaknya seru banget nih. Gue lihat lu just tip mulu nih. Tuh guys, selain lu bisa studi exchange dari Perbanas, lu bisa buka open just tip kayak Zikri. Itu lumayan Zik, untung ya Zik. Alhamdulillah. Wih, kan sambil menyelam minum air mas. Tapi gimana sih, gue mau tau dong kayak awal mula lu tertarik ikut. Karena gue juga jujur kaget, wah tiba-tiba angkatan kita tuh bisa ya, masih bisa gitu loh. Tahun Gua kira kemarin nggak apa bisa. tahun ini, Zik? Kemarin. Tahun ini berarti. Oh iya kan tahun. gue berangkat tahun ini. Oh iya, tahun ini. Tapi daftarnya dari tahun kemarin. Udah Iya, juga. Desember. Oh, nah itu gimana tuh? Lu tahu infonya dari mana dan gimana? Sebenarnya awalnya tuh tahu infonya dari pacar saya. Sedap. BTW pacarnya ada di sini ya, boleh halo-halo dulu. Hai. Nah, terus. Karena gue sempat cerita ke dia kalau misalkan gue tuh pengen banget sebenarnya kerja di luar negeri. Oke, mau nyobain lah gitu. Terus akhirnya kebetulan Perbanas baru banget buka tuh yang program internasional Iya. student exchange ke Vietnam, dan akhirnya gue tertarik lah di situ. Oke. Oh, lu sempat Langsung ngajakin daftar. gua. Iya. Sosok gak tahu lu, ternyata tahu juga kan. Terus kenapa lo gak mau man? Karena Gak bisa bahasa Inggris. terlalu jujur. Apa. itu salah satunya. Oh, salah satunya. Bisa sih. Karena Bisa kan di sih. Perbanas juga ada TOEFL-nya juga. Iya Pasti bisa kita gitu. Cuman tuh kadang apa ya, kalau gue pribadi kayak gue denger orang bisa nih Zik, tapi pas gue mau jawabnya? bales iya kayak takut bodoh ya gitu. Jadi diem aja deh gitu. Jujur gue juga gitu. Awalnya. Terus lama-lama Tapi lama-lama ya pede aja sih. karena sebenarnya kayak orang sana yang gue tahu ya kan, kayak kalau sesama Indo ngobrol Inggris tuh lebih ke kayak grammar lu salah, lu ini salah. Iya. Tapi ternyata kalau kita udah beneran keluar negeri, orang sana cuek. Yang Iya, penting bener, kayak cuek. ngerti aja gitu loh, Iya. untuk kayak komunikasi gitu kan Zik. Oke ya, gue ngomong masih epetan cuman mereka masih ngerti aja gitu. Ya kan, apa yang ternyata. gua maksud ya. Karena Gen Z biasanya kan pakai bahasa tubuh juga. gini. Oh itu kanan, nah kiri gitu. Seru. Tapi ada gak sih, kan lu udah tahu nih dari cewek lu info. Terus ada gak sih kayak kualifikasi tertentu atau kayak syarat-syarat tertentu yang harus lu penuhin saat itu, atau emang tinggal daftar aja? Waktu itu pas gue daftar itu yang pertama harus punya paspor ya pasti. Ya itu benar. wajib ya hukumnya ya. Kalau punya paspor gak bisa berangkat. Bingung kita. Yang kedua itu harus TOEFL. Oke, minimal berapa minimal? Aduh minimal gue nggak tahu, cuman yang pasti interviewnya nanti itu pakai bahasa Inggris. Kita Ya. kayaknya udah kayak susah nih gitu. Terus. Udah sih itu aja, sama persiapan mental paling. Oh berarti interviewnya kita di sini sambil Zoom gitu. Iya sambil Zoom, tapi interviewnya waktu itu gue sama pihak kampus dulu pertama. Oke. Kampus yang di Vietnam? Enggak, di sini. Oh di sini. Di Perbanas. Kalau udah dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya, baru kita interview sama pihak sana. Pihak sana tuh pihak kampus kah atau langsung pihak kantor? Pihak kampus. Oh kampus Iya. dulu. Karena nanti dari kampus sana baru lu disalurin magang. Iya kayak betul. gitu. Kita ada kuliah dulu 2 bulan. Oh kuliah 2 bulan, kuliah 2 bulan. sisanya kerja. Ih seru banget. Kuliah 2 bulan apa Jik yang dipelajarin? Jujur gak tahu. Tapi bahasanya bahasa Inggris. Bahasanya kan? Inggris. Bahasa Inggris. Oh ya kalau Vietnam bahaya. Lebih nggak tahu lagi. Beda tapi Jik pelajarannya.
Sama sih kayaknya ya. Oh, Gua mirip-mirip. ngambilnya itu international business sama human resource. Dan itu ya mirip-mirip aja. Cuman Sama Menek mirip iya, gitu, masih mirip. Cuman penyampaiannya aja yang mungkin kita kurang paham karena bahasa Inggris mereka tuh aksennya agak aneh gitu. Ya aksennya aksen Vietnam kali ya. Jadi lu kayak yang wah aksen biasanya gue ribet nih Iya, kayak gitu. gua, hah? Apa tadi? Benar. Aduh lucu banget Agak lagi. susah emang agak susah. Aduh seru banget. Tapi berarti abis lu yang udah kuliah nih, kuliah 2 bulan, itu langsung full kerja atau nanti lu bolak-balik ke kampus lagi gitu? Untuk setelah 2 bulan selesai itu, kalau grade-nya udah pas, udah skornya udah Mencapai lah. mencapai, Ya. udah lulus gitu. Nah kita harus ke magang, disalurin ke Magang. tempat magang, dan itu kita nggak balik-balik kampus lagi. Oh ya udah fokus Iya, aja. Ya udah fokus magang aja. Nah lu disalurin ke perusahaan mana nih? Gua disalurin ke perusahaan Innovature BPO. Innovature Sedap. BPO. Iya, Innovature. Divisinya apa tuh kalau boleh tahu? Gua di back office, lebih tepatnya di human resource. Berarti emang sejalur sama yang diambil di kelas di Iya, Vietnam itu nggak di beda kampus, jauh. gak beda jauh. Betul. Gimana? Seru nggak kayak sebelumnya? Sorry lu udah pernah magang belum pas di Indo? Udah. Alhamdulillah udah. Nah gimana nih kayak perbedaan yang beneran kelihatan kali ya? Kayak maksudnya kan gua sama Gilman pernahnya ya udah magang di perusahaan Indo doang. Ketika kayak di luar gue pengen tahu perbedaan yang signifikan Iya, banget benar. yang lu rasain tuh apa? Culture shock Culture-nya perusahaan. lah gitu. Bingung juga sih, cuman kalau misalkan dia di sana di Vietnam itu orang-orangnya itu sangat busy gitu, sangat Oke. sibuk semua lah Oh intinya gitu, kayak gitu. di sibuk perusahaan. sama urusannya masing-masing Iya gitu. betul, mereka sampai nggak bisa ngobrol gitu satu sama Oh lain. gitu. Iya. Jadi kayak kerja ya udah fokus kerja, dulu. gini aja. Udah. gitu. Iya. Kalau di Indo gimana Jay? Kalau dibandingkan magang gue di Indo ya, kalau di magang di Indo kan masih banyak ngobrol. Iya, kita banyak hahinya nggak sih kalau di Indo tuh? Brainstormnya. Kalau mereka di sana lebih serius gitu, lebih serius, terus punya kesibukan masing-masing lah, punya apa ya, gitulah pokoknya. Mungkin emang sih kayak maksudnya kayak gue lihat-lihat ya misalkan kayak contoh Jepang gitu-gitu dia kan brand yang kayak 9 to 5 ya udah kerja dulu nih. Iya, bener. Nanti baru kayak after office mungkin mau nongkrong mau cabut tuh baru. Cuma kan kalau orang Indo kayaknya kalau kerja terus-terusan gitu kita malah muak ya. Iya, malah muak. Kita namanya juga Gen Z lebih seringnya kayak kerja dikit ya sambil ngobrol aja. Iya. Yang penting kelar gitu kan. Tapi lu gimana lama-lama bisa nyesuaiin gak dengan yang harus fokus banget nih gitu? Bisa sih, cuman ya itu tadi kendalanya itu ya kita nggak ada teman ngobrol, jadi ya nggak ada teman bercanda gitu di Aduh, waktu ya lagi. perkantoran gitu. Jadi akhirnya ya udahlah cuek. Gitu. Akhirnya kalau udah jamnya pulang ya kita pulang. Tapi jam kerja di sini sama di sana beda? Iya, Apa sama? gimana tuh? Tetap jam 8, balik Sama 8 sih jam. sama. Cuman kalau untuk company gue pribadi itu berangkat masuk itu jam 9, pulang jam 6 malam. 6 sore. sore. Iya. Oke. Ya sama sih, Sama ya, lah, maksudnya sama. nggak 8 jam. Iya, 8 8 jam. Tapi jadi enak nggak pagi-pagi banget, yang kayak lu harus jam 7 pagi Benar. gitu. Kalau temen gue yang satunya tuh yang di company lain itu jam 7 iya. pulang jam 5. Iya, betul. Oke. Seru sih seru, kayak maksudnya nggak beda, nggak yang gimana-gimana banget ya Jik perbedaannya. Tapi kayak Sabtu Minggu gitu-gitunya lu explore terus dong, jalan-jalan terus apa gimana? Kesempatan gak sih? Iya. Cuman berapa total berarti 5 bulan di sana? Iya 5 bulan. 5 2 bulan. bulan kuliah, 3 bulan magang. Mesnya disediain kampus apa perusahaan? Apa dari Perbanas? Kebetulan biaya pribadi. Oh kali itu sendiri. Oh, tapi berarti gimana nih kayak caranya lu udah dapet tiket lalalili ke sana dan lu udah kayak udah tahu mau tinggal di mana, lu udah cari dari sini. Awalnya itu dari pihak Perbanas sama kampus sana itu ngirimin kita listnya. Oh, Kita ini mau ada tinggal, ini aja iya. nih. Oh iya, waktu itu Pak Jinan bilang Iya, iya. kayak dibantuin cari Iya, gitu dibantu berarti cari. kan. Nah, Ada 2 pilihan waktu saat itu. Oke. Ada dorm sama apart. Nah, cuman kita akhirnya ambil dorm. kenapa Iya. tuh? Gak tahu ya, cuman pengen ngeblend aja sama Oh, mahasiswa bareng-bareng. Vietnam ya. Dan satu kamar itu ber-8 kan. Seru banget tuh Ternyata rame-rame. di sana ada miskom. Oh iya. Iya, Miskomnya? miskomnya gue gak dapet kamar yang cowok. Oh, yang Yang cowok, cewek-cewek iya, doang. yang cewek doang. Wah, curang dong. Jadi gue bertiga, tapi dihitungnya cuma 2 yang cowok.
Alhasil tidurlah kita di ada yang satu yang di lantai. Rame-rame gitu. Iya, selama 3 hari. Habis itu kita baru dapat Lagi kos-kosan ya, gitu. untung ya cuman kayak bentar doang. Kalau lama aduh. Aduh, tapi total berapa? Cewek berapa, cowok berapa yang dari Perbanas berangkat? Cewek 2, cowok 3. 5 orang doang berarti ya. Iya, 5 orang. Itu per batch ya berarti ya. Iya, per batch. Nah, lu masuk batch ke Pertama. pertama. Iya, pertama. Nanti bakal ada lagi berarti ya. Ada lagi gak nih nextnya kemana buat info mungkin? Ada kayaknya ke Vietnam. Vietnam lagi. Iya, Vietnam, Malaysia, sama Brunei kalau nggak salah. Oh, gue lihat SG-nya Derry, lu berangkat sama Derry kan? Iya, benar. Dia udah mau ke Malaysia lagi, itu dari Perbanas juga berarti? Iya, dari Perbanas. Programnya Perbanas Internasional. Oh, lanjut lagi. Lanjut. Ya karena kita kayak udah lulus gak bisa ya. Kayaknya kayak udah deh cukup Iya. gitu. Ya nggak Terima apa-apa, kasih. alhamdulillah. Pengen ikut gue sebenarnya itu ke Pengen lagi Malaysia, ya. iya. Oh, nagih ya jadinya ya karena seru ya. Iya, bener. Ya, gimana? Vietnam gimana so far? So far menurut lo Vietnam asik Le. Asik ya. Asik. murah-murah gak sih Jik di sana? Kepo deh. Murah. Dibandingkan Jakarta ya, lebih murah Vietnam. Oh iya. Jauh. Soalnya kayak kan setahu gue ya kalau kita mau keluar dengan budget pas-pasan Thailand. Tapi ternyata katanya ada yang lebih murah dari Thailand yaitu Iya, Vietnam. Vietnam murah banget. Oh iya. Asli. Kopinya. Kan kita Range kalau- berapa nih? Range-nya nih. Kalau Gen Z ya nyari Benar. kopi ya pasti ya. Bener. Number one. Oh, kopi itu range-nya sekitar 15 sampai 30 ribu lah paling mahal. Paling mahal 30 Paling ya. mahal. Itu udah paling mahal tuh. Paling mahal. Udah mentok tuh. Paling Kalau di mahal. Sensi 30 yang paling murah gitu ya. bener. Itu cuma dapat Belum mau pajak Americano, gitu. iya, mau pajak 35. Apalagi sekarang pedal dapat 10%. Lanjut Iya, ya. iya. Bahaya dong. Bahaya dong. Bahaya. Terus. Sorry. Apa aja nih yang lu explore di Vietnam? Coba dong. Masjidnya kah? Weh. Ya siapa tahu Jikri di sana jadi masya Allah tabarakallah gitu. Kita nggak ada yang tahu Iya. Jik. Gimana Masjid tuh? yang pertama. Oh benar. Ini nggak gimmick kan? Karena ada cewek lu kan? Enggak. Gimmick sih sebenarnya. Tuh kan? Udah tahu kita ya Jik. Terus. Tapi kita explore masjid itu supaya jumatannya nyaman. Benar. Oh benar. Setuju. Masa 5 bulan jumatannya kayak kurang gitu Iya kan? benar. Nggak mau. Apalagi makanan halal di sana itu adanya rata-rata di depan masjid. Jadi kita harus nyari-nyari Ya, cari info dulu. tentang masjid, tentang makanan halal kayak gitu. Setuju. Tapi kalau kayak angkringannya di Vietnam apa tuh? Ada nggak sih nggak? sejenis itu? Kalau angkringan Warkop nggak ada. gitu. Nggak ada ya? Nggak ada. Semuanya kedai kopi. Oh gitu. Iya, ciri khas Canggih. V60 ya. V60 kan? Iya, bener-bener. Vietnam Drip. Vietnam Yoi, Drip. Ciri khasnya. Gimana tuh ngerasain Vietnam Drip langsung di Vietnam nggak waktu itu? Yang jelas kopi di sana jauh lebih enak dari sini. Aduh, jadi pengen ke Vietnam gue kalau ada masalah Harus. kopi tuh kayak. Tapi penginapan lu sempet searching gak? Kayak maksudnya kan kalau lu yang langsung berbulan-bulan ya. Kayak kisaran hotel di sana masih worth it gak sih menurut lu buat kayak Masih kita- terjangkau sih. Terjangkau. Iya, apalagi buat Gen Z. Mungkin di sana hotel itu di tengah kota 200-300 ribu aja kita bisa dapat. Lumayan banget. Next trip gak sih Man? Langsung ciao. Seru. Aduh. Apa lu mau tahu apa lagi tentang Vietnam coba? Masa gua? Gue sebenernya pengen tahu banyak sih kayak gue tertarik banget karena hampir teman-teman gue kayak dari dia yang ke Vietnam itu buka open just tip. Iya, bener. Emang harganya lebih murah Downgrade parah. sejauh itu lah. Mereka gak tahu kenapa ya mereka itu lokal brandnya itu jauh lebih murah daripada lokal brand kita gitu. Indo Iya, gitu. dari Indo. Mungkin karena cost lebarnya murah atau apa Iya. gue gak tahu juga. Tapi lagi turun gak sih kursnya dia? Setahu gue ya Vietnam. Wah, gue gak perhatiin sih. Oh, nggak kalau perhatiin. kurs. Cuman emang kalau kurs Vietnam itu jauh lebih rendah daripada Iya kurs dan dari bawah Iya. kita kan. Nah itu sih kayak maksud gue untuk mahasiswa kayak udah pas banget ke Vietnam menurut gue karena. Tapi mulut tuh cocok sama makanan Vietnam. Enggak, Pak. Oh iya. Terus lu makan apa Terus dong? makan apa Jik? Makanan halal. Tapi makanan halal emang kayak makanan Indo. Iya. So far. Rempahnya kenceng gitu misalkan. Enggak sih, enggak Oh, terlalu enggak. kencang. Cuma mereka itu makanan halalnya itu rata-rata dari Malaysia, kalau enggak dari Cina gitu. Jadi
Ya masih oke lah Masih di lidah masuk. Indo ya. Oh tapi makanan Vietnam yang tok Vietnamnya baru lu nggak masuk Iya, di nggak lidah masuk, lu. nggak masuk sama sekali aneh. Mungkin karena mereka land of pork juga kali ya. Iya kali ya. Jadi masaknya bareng-bareng dengan B2. B2 jadi gitu-gitu. Agak kurang Ya kurang cocok lah. masuk Iya, aja. Iya bener. Ya udah paling bener cari Minat lo trip ke sana minat lo. Tetap minat sih. Wow. Karena gue ini kayak kosmetik gitu-gitunya yang kayak wah kok murah-murah ya gitu. Tuh cewek lain udah ngelirik-lirik. Dibeliin gak sama Jikri? Dibeliin dong. Banyak dong oleh-oleh dong. Insyaallah. Yo. Tapi ya gitu sih, makanan jauh lebih murah lah daripada Lebih murah. di sini ya. Yang penting kan kopi kan kata Iya, yang Gen penting Z kopi. seperti kita kopi. Ada nggak rekomen kayak top 3 kopi yang harus cobain kalau kita ke Vietnam? Iya misalkan kayak ada di Indonesia nih ada V60 misalkan yang belum ketahuan. Oh ternyata kopi ini tuh ciri khas juga di Vietnam Iya. selain V60 gitu. Ada nggak? Di Indonesia ada Nggak nggak ada sih kira-kira? kayaknya. V60 ya. Enggak, kalau di Vietnam itu gue rata-rata sih kopi susu mesennya. Iya, cuman dengan biji kopinya dia atau apa ya dia gitu. Udah enak aja gitu. Dan setiap tempat itu rasanya sama menurut gue. Oh hampir Iya. kayak ya udah balance aja Iya, sama balance aja semua. semua. Berapa kopi termahal yang lu beli di sana? Ya 30.000 itu. Oh itu sisanya 15, Iya. 15. Gila kayak gue di Purwakarta mah 18.000. Tapi dia di Vietnam, gils Ya lu gak usah kacau. jauh-jauh ke Vietnam, ke Purwakarta aja. Iya juga ya. Dik, terus transportasinya aman. Kalau di sini kan agak rame banget tuh. Kalau di Iya, Jepang heboh banyak banget. teratur gitu. Di Vietnam so far gimana menurut lo? Kita kebetulan nggak pakai transportasi publik sama sekali sih. Lah kalau di jadi Vietnam. Deket banget dong. Enggak, kita pakai Grab. capek deh nih Gen Z yang gak mau ribet. Contohnya Jikri gitu. Soalnya Tapi gini, murah. Murah sih. Ah, pantas. Jauh lebih murah. Tapi soalnya gini, kalau kita misalkan pakai transportasi umum, Gak tau jalan. pertama itu, Pertama itu, terus? kedua bahasanya aneh. Oh. Ketiga kita ya takut aja sih. Soalnya mereka transportasi umumnya itu agak kurang dijaga gitu sama pemerintah ya mungkin. Oke belum seproper di kita gitu kalau ya. kita kan punya Transjakarta, punya LRT, MRT. gitu. Mereka LRT-nya baru gitu. Jadi kita Masih kayak agak- takut-takut iya, udah deh takut-takut cari buat coba aman. gitu, Setuju. Iya kayak. Ya udah deh. Untung Grabnya murah. Murah. Oke. Tapi ini gue penasaran dengan kayak after ini mungkin ya. Kan lu udah magang di sana. Terus kayak kuliah juga berarti lu udah pernah coba di luar gitu. CV lu wah heboh nih gitu. Udah alhamdulillah dong. Udah bagus nih. Ada gak sih kayak dari Perbana sendiri kayak bisa kayak nyalurin lo mungkin ke perusahaan-perusahaan di Indo atau gimana nih? Kayak after lo Apa ikutin mau- program ini benefitnya apa gitu? Apa mau kerja langsung di Vietnam? Di sana atau lagi. sini? Apa tuh ada Karena gak Jik? program Perbanas. Nggak, sejauh ini belum ada info sih. Cuman kemarin gue sempat ditawarin ini magang lagi, tapi di perusahaan Indo, di BUMN, di PT PNM kalau nggak salah. Oke. Ya, udah interview, cuman kayaknya gue nggak gagal deh. Jangan gitu dulu gak ada yang tahu. Baru, kan baru. Jatuh. Kan baru. Jangan Banyak pesimis ya, banyak dulu. kali dia. Bener. Ya menurut gue tuh kayak dengan lu kayak abis dari sana lu langsung kayak dapet tawaran interview. Berarti kan peluangnya bagus nih Betul, dengan lo bagus ikut ya. program ini gitu. Jujur ya. Ya kan. Tapi susah gak sih Jik bagi waktunya kan dengan kemarin kita baru lulus bareng gitu. Terus kayak berarti kan lo skripsian di sana. Kayak kita sempet tanya-tanyaan ribet gitu Sidang di kan. sana kan. Sidang di sana. Iya, skripsi di tuh sana. gimana tuh Jik kayak menurut lo? Jujur sulit. Sulit. Kelihatan sih dari muka lu. Bagi waktunya. Pusing pasti. Di sana magangnya benar-benar kerja kan. Kalau di Indo kan magangnya ada. Masih ada luang lah. Iya, waktu luang sedikit. Cuman sana benar-benar kerja. Cuman satu hal yang gue sadarin gitu, kalau gue nggak ke Vietnam, mungkin skripsi gue nggak kelar sama sekarang. Gak ada yang karena sebenarnya man ketika kita nggak punya kegiatan kan, Iya, bener. malah yang tadinya kita mikir gue nggak magang deh demi ngerjain skripsi, justru salah. Justru nggak kepegang. Justru nggak skripsinya. kepegang. kepegang. Pikiran lu rebahan aja, main aja gitu. Bener. Ternyata Kita berdua juga kalau kita nggak di sini iya, nggak dikerjain. Menurutku dengan ada kita podcast, lu magang, gue Iya. kerja juga dan Bener. itu malah kita jadi kayak wah, Ningkatin produktivitas. iya produktivitas. kita. Jadi kayak sesekali nih kayak adalah sejam 2 jam ya atau beberapa menit kita megang tuh skripsi gitu. Setuju banget sih. Dan menurut gue untuk Perbanas Pips mungkin yang di angkatan-angkatan lagi megang skripsi ya kita nggak tahu atau mungkin lagi berusaha
lagi stuck di skripsinya, coba deh lakuin kegiatan yang Coba menurut deh ke gue. Vietnam. Itu sih mau ngomong itu sih, tapi kan gak semuanya bisa Jik gitu. Mungkin batch 2. Batch 2 ya. batch Coba deh dua. cari kegiatan yang bisa mensupport gitu. Dan yang salah satunya itu tadi ikut-ikut program ke luar negeri, ke Vietnam tuh ada loh. Perbanas buka lagi batch keduanya di Vietnam dan juga Malaysia. Jadi kayak info-infonya terus diupdate ya. Jangan yang kayak ya udahlah kayak gue di rumah aja nggak bakal keluar tuh skripsi lu gitu. Sampai kapan lu lulus? Berarti lu daftarnya dari cewek lu. Iya. Daftarnya ke Ke Perbanas. di Perbanasnya ke siapa? Langsung form. Iya, Pak. Pajinan ya berarti Google ya. Form, iya, ke Google Form. Google Form dulu. Oh, Google Dari Form. situ nanti ada Pajinan. Pajinan. Iya, yang urusin Itu guys kalau mau ke Pajinan karena Pajinan pernah kita undang juga ke sini. Oh, iya. Jadi ya dia Lu yang tahu dari mana, Dep? Oh, anak Imas. Oh, Kayaknya di sempat Jepang. ada ininya juga deh. Brosurnya di pamfletnya di sosial media nggak sih? Iya ada di itunya Perbanas tapi kita telat aja. Iya, Gua telat berarti banget. apa ya? Sistem penyebarannya emang semua digital dari UKM buat ke Iya, iya. luar UKM, terus himpunan, terus bikin dari dosen-dosen bikin story, semua Iya. juga. Jadi mahasiswa Perbanas bisa tahu oh, ada program kayak gini nih gitu. Jadi kayak sebenarnya kalau misalkan kalian gak males dan kayak ya melek aja di sosmednya Perbanas itu ada kok info-infonya karena Cari info lah sebanyak-banyak. iya karena menurutku benefitnya lumayan banget ya Jik Lumayan. kayak ya jadi lu lulus gak dengan CV lu yang kosong ada Ada beberapa. pengalaman bener-bener. Kan biasanya ada orang temen tuh yang satu circle tuh yang ngejalanin dia gitu kan. Misalkan kalau misalkan lu pun pengen cuman teman-teman lu nggak mau, ya lu ajak ke satu orang yang bisa membangkitkan teman-teman semangatnya gitu loh. Setuju Gua banget lagi. sendirian. Tuh. Iya dia Dia sendiri. sendiri. Gua angkatan 20 sendiri. Ya itu dia makanya gue bilang keren banget. Zikri tiba-tiba keluar negeri kata gue. Pantesan dia ngajak gue mulu. Lalu bodoh tuh. Lu udah ada temen yang ngajak man tetep kagak mau. Iya. Kacau lu men. Kacau men. Di situ aja posisinya gue belum TOEFL Jik. Tapi keren sih. Jikri from Condet to Vietnam. Sedap. Boleh title podcastnya nanti kayak gitu kali ya. Sedap. Tapi nih sebelum lu berangkat ke Vietnam ada gak sih kayak pertimbangan kayak wah gue lagi skripsian gini-gini. Apa lu Gak ada ngomong sih. ke pihak kampus kayak nanti saya akan sidang lalalili itu dimudahkan gak sih sama Perbanas menurut lu? Iya. Gue Dimudahin. sempat waktu itu nanya dulu pas sesi interview. Oke. Gue nanya Pak, saya kan semester skripsi, akhir, ya. gitu. Skripsi, saya nggak mau ketunda lagi nih Pak sidangnya. Memungkinkan nggak kalau sidang dari Vietnam gitu? Dan alhamdulillah dibantu Dibantu semuanya. ya makanya alhamdulillah kayak Iya. menurut gue sih program-program Perbanas kayak tadi sebelumnya kita udah ngobrol sama atlet ya man terus lu yang ke luar negeri itu menurut gue kalau dari Perbanas alhamdulillah selalu dipermudah Betul. dengan program-program jadi kalian jangan takut nih dengan ikut program A, B jadi atlet A, B, C itu malah kuliahnya disusahin. Betul. Sebenarnya enggak itu malah jadi peluang kalian bisa lebih cepat mencapai tujuan kalian Betul. gitu. Lu lanjut S2 Jik? Insya Allah. Masya Allah. Tuh orang langsung punya insya Allah man. Kita kalau ditanya, hah gak tahu. Gue insya Allah. Emang iya kemarin. Kok lu gitu? Kemarin bilang. Gue insya Allah. Oh ya udah gue juga insya Allah. Walaupun di otak gue udah kayak, oh udah stop gitu. Capek ya, kuliah ya. Capek ya. Oh. Tertakutnya cewek gue S2 juga kan gue. Iya. Kita kan punya gengsi juga. Bener sih cowok tuh kayak ya minimal standar ya. Jangan kayak ceweknya di atas gitu. Makanya. Sekarang udah berani ngomong cewek. Jadi kemarin masih Kenapa dia udah berani? kemarin masih sedih. Sudah cukup. Sudah. Aduh, lucu banget. Mereka wisudanya bareng-bareng Pak. Iya, bareng kita. Alhamdulillah. Aduh, lucu banget akhirnya. Tapi ada ini gak sih Ji kayak rencana-rencana after lu Mau lulus kemana ini? nih? Mau kemana gitu. nih? Sebelum les 2 mungkin. Iya, dengan kayak lu udah ke Vietnam, ada gak sih kayak tujuan lu, oh nih gue udah di perusahaan ini. Kayaknya bisa di capable deh gue ke Pasti perusahaan sih. ini. Apa tuh, ada rencana-rencana mungkin? Sebenarnya rencana di perusahaan mananya itu belum, cuman ya lagi apply kerja. Apply aja, tebar jaring aja Iya, dulu lagi kan. tebar jaring. Sedap. 200.000. Gilman senyum aja ya, ngerti banget nih man, paham banget nih. Kita lihat-lihat, gak boleh ya teman-teman ya. Aduh.
Ada ya, tapi S2 lanjut di Perbanas apa masih belum rencana tahu, masih banyak? rencana. Rencananya di Rencananya, luar. oke. Rencananya di luar. Vietnam lagi? Enggak. Oh, enggak. Semua aja serba Semua Vietnam ya, aja. semua serba Vietnam. Jadi lu gue denger ganti nama Jik. Iya. Jadi apa? Nguyen Jikri. Ya itu apa ya, ada aja. Karena di Vietnam namanya depannya Nguyen. Emang iya? Iya kalau dibalik kan Putu, Wayan. Oh itu kayak nama-nama awalnya gitu. Kalau di sana Nama Nguyen. keluarga lah. Marga. Marga. Aduh lucu banget. Gak ganti tapi kan? Enggak. Kirain gitu. Aduh seru banget. Tapi menurut lu budaya-budaya orang sana gimana? Kayak ada kan misalkan kayak kita ke mana? Ke Malai, oh masih ramah-ramah orangnya gitu. Iya, Di iya. sana open gak sih menurut lo sama turis-turis asing gitu? Mereka di sana lebih ke apa ya? Mungkin karena negara komunis juga ya. Jadi orang-orangnya agak ignorance gitu. Maksudnya dalam hal ya udah apa yang lu kerjain gue nggak peduli gitu. Oh gitu. Iya. Kalau di Indo kan Masing-masing banget ya? kita pakai apa gitu dijulitin sama Iya, mereka. mesti kayak diliatin Iya, gitu. Kalau di sana Ya nggak ada udah. sih ya udah aja. Lo gua gitu iya, kali ya. gitu. Entah kita diomongin tapi kita nggak ngerti bahasanya atau emang nggak Kayaknya gitu diomongin. deh Cik sebenarnya Cik. Kayak lu gak tau aja nih orang Kayak mau gitu, apa kayak gitu. gitu. Nah, tapi so far alhamdulillah lu dapet lingkungan yang baik kan di sana. Iya, so far udah Alhamdulillah. teman-temannya juga baik, welcome gitu. Teman baru di sana Nguyen juga. Banyak. Nguyen juga. Tapi kayak gak semua namanya Nguyen deh man depan. Ya nggak percaya dia. Apa semuanya banget? Semuanya, hampir semua. Astagfirullahaladzim. 80% kali. Nguyen. Iya, Nguyen. Orang ada pemain naturalisasi aja ganti Nguyen. nama. Nah. Nguyen. Gitu. Untung dia cuma 5 bulan ya, jadi gak ganti. Kalau ganti kan wah repot mak lu. Repot. Kalau lu apa ya kalau ganti nama? Mulai. Udah yang normal aja man. Nguyen Zian. Diketahuin gue sama ceweknya Jikri malu. Kan lu biar tetap ada nama. aksen-aksen bapak gue gitu. Iya. Boleh. Kan dia Nikita Nur Kurniazen. Kurniazen. Mirip-mirip lah. Baru enggak lagi. Kurniazen. Tapi apa nih buat lo ada gak sih kayak sebelum kita udahin podcastnya ada kesan-pesan gak buat mungkin ada di kelas kita gitu yang mau ikut, Yang masih ragu. yang masih ragu, boleh dong dari lu testimoni lah sekalian gitu. Apa ya? Pengalaman lu aja, pengalaman lu di sana. Ya disiapin aja kalaupun misalkan masih ragu ya jangan takut gitu. Apa di mana ada kesempatan ya sikat aja gitu. Selagi masih ada nyawa ya kan. Nyep. Sedap. Gak ekspektasi lagi ada nyawa. Iya benar gak salah benar. Selagi ada nyawa dan waktu ya kan. Kenapa enggak gitu. Waktu. Benar. Ya menurut gue kayak di sana tapi digaji kan? Digaji. Dan Untungnya digaji. buat jajan-jajan mah sabil. Di sana mata uangnya apa Jik? Dong. Dong. Satu dong berapa? 8.000 ya? 0, Masa sih? 1000. Dia satuannya 1000. Oh 1.000. Iya 1000. 1000 dong itu 0,614 kalau nggak salah. Iya murah. Ya di bawah kita berarti. Ya di bawah bener. kita Di bawah jadinya. kita. Tapi kita jadinya terpancing untuk impulsif. Iya benar. Ya menurut gue ya sih sama kayak untuk kalian nih yang mumpung masih Jikri aja di semester akhir Iya, bener. gitu loh. Dan menurut gue kayak mungkin bisa nih kalian yang masih semester awal disiapin dan udah punya tujuan kayak oh mungkin kalau Perbanas mau ke Malai mau ke Vietnam udah tahu tujuannya mau pilih yang mana. Karena menurut gue ini kesempatan yang harus banget kalian ikutin. Kayak gue aja sebenarnya kalau bisa ngulang pengen gitu Iya. loh, pengen ngerasain Gue juga magang. pengen lagi, Jik. Ya kan, nah lu udah diajak kayak magang di luar tuh rasanya gimana kan pasti experience baru, Betul. lingkungan baru yang menurut gue seru banget. Jadi Perbanas Vips jangan kelewatan gitu, harus ikut gitu. Kalau dari lu gimana man? Iya banget. Kalau dari gua jangan pernah mengikuti apa kata teman karena masa depan tidak bergantung dengan teman. Benar, di tangan sendiri ya teman-teman Masa depan di tangan gitu. sendiri. Paham. Kata-katanya kagem gitu. Aduh. Itu seru banget dan selamat sekali lagi Jikri untuk wisudanya. Selamat Gelar juga ya. kawan-kawan. Ya, terima kasih ya.
Akhirnya kita bisa kayak wah udah lulus nih gitu. Berapa tahun Mas Mbak? Aduh nggak usah ditanya kali ya. 4 tahun 6 bulan. 4 tahun setengah lah ya. Iya. Ya. Masih ada 4 tahun ya. Iya masih ada 4 tahunnya. Nggak yang 5 tahun banget kok. Nggak siapa itu kan yang 5 tahun. Oke. Gak salah juga ya. Nggak salah juga. Gak salah juga. Yang penting kan selesai kita. Betul. Semua kan punya prosesnya masing-masing. Masing-masing. Yang penting kita tanggung jawab aja untuk sampai akhir. So gitu aja mungkin dari kita ngobrol-ngobrol seru hari ini. Yops. Jangan lupa selalu follow sosial media Perbanas, Instagramnya Perbanas Institute. Biar tahu nih info-info kayak magang-magang ke luar negeri, Betul. studi exchange dan lain-lain. Semua infonya di sana. So segitu aja dari gue Niki. Gue Gilman. Dan Zikri. see you Perbanas please. Bye. Dadah. College Podcast only on Suasana, suara anak Perbanas.